Untuk perkara 06, Prof. Denny ngajukan bukti P1 sampai dengan P20. Siap Yang Mulia. Baik. Kemudian untuk perkara 05, P1 sampai dengan P26. Benar Yang Mulia. Kemudian 07, P1 sampai dengan P26 juga. Benar Yang Mulia. Yang terakhir dari Pak Said Abdullah, P1 sampai dengan P8. Baik. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan. Apa yang izin? Enggak kan sudah ya disahkan. Prof ini ada dan didalami. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ketua Panel. Ini kan sebenarnya sama saja ya, hanya bervariasi sedikit pada sisi legal standing. Saya ingin dapat informasi pertama, di Banjarbaru itu ada nggak sebetulnya pemantau pemilihnya? Ada Izin nggak? yang Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Prof. Denny mungkin ya. Izin Yang Mulia. Ada pantau satu. Banjarbaru ini unik. Satu pemantau ada di situ. Satu pemantau, Satu tapi pemantau aja. tidak berani iya. mengajukan. Oh, ya, oke. Sudah cukup Pak Denny. Jadi ada Ya, satu kalau pemantau backgroundnya yang bisa panjang ada. ceritanya Yang Ya, Mulia, nanti, tapi oke, itu backgroundnya, aja. Ini ya. hanya untuk pendalaman sekilas terkait dengan yang disampaikan. Jadi ada satu pemantau yang tadi disampaikan juga oleh yang 07 tidak berani gitu ya, kurang lebih ya. Betul. Kemudian yang pemantau yang tadi disebut lembaga studi visi itu pemantau mana itu? Provinsi ya? Provinsi Kalimantan Selatan Yang Mulia yang terdaftar. Ada ADART-nya juga? Ada, Nah, sudah tolong ditunjukkan ya di dalam ADART-nya. Siap, sudah, Berkaitan dengan Yang Mulia. pemantau itu bagian mana merujuk berkaitan dengan tugas fungsi sebagai pemantau? Masuk di dalam bukti Yang Mulia kami masukkan. Iya, maksudnya di bagian pasal mana yang menunjukkan soal itunya? Nanti secara substantif, tolong Siap. sampaikan nanti ya. Siap Yang Mulia. Kemudian tadi saya sebenarnya mau tanya tapi sudah dijawab oleh Pak, sudah jelaskan oleh Pak Said soal latar belakangnya tadi ternyata sekda ya, petahana sekda ya. Jadi sudah ada saya tangkap soalan backgroundnya tadi penting buat saya. Jadi memang apa yang disampaikan ini menyangkut hal yang nanti harus dituntaskan ya, didalami dan dijelaskan tuntas oleh KPU, Bawaslu ya, mungkin pihak terkait sekaligus. Bisa dijelaskan tidak nanti dampaknya apa kemudian terkait dengan diskualifikasi di ujung ya, ibaratnya kan 31 Oktober tadi ya menyebutkan ada diskualifikasi. Itu diskualifikasinya persoalan apa sih sebetulnya? Yang real itu tadi pelanggaran administrasi itu pelanggaran apa itu? Menurut pemohon. Dari pemohon coba. Iya, izin menjelaskan Yang Mulia. Hanya menyebutkan pelanggaran administrasi, itu pelanggaran apa yang Iya, jadi pelanggaran administrasi yang dimaksud yang dilaporkan ke Bawaslu itu adalah Pak Aditya yang petahana. Iya, itu Jadi apa? beliau itu, jadi ini Yang Mulia, beliau itu dulu menggunakan tagline kampanye. Ketika beliau menang, beliau masukkan tagline kampanye itu menjadi program daerah. Nah, program daerah beliau karena berhasil dan beliau akan nyalon lagi pakai tagline yang sama, Yang Mulia. Nah, penggunaan tagline ini dianggap sebagai seolah-olah curi start kampanye itu Yang Mulia. Oke. Jadi itu dilaporkan oleh wakilnya yang saat ini sebagai lawan di 01. Yang Lawannya wakilnya itu sekarang wakilnya. bagian yang masuk 01 itu. Betul, yang Ya. digunakan laporan itu pasal khusus untuk petahana. Ya cukup itu ya. Siap, Yang Mulia. Tolong nanti dijelaskan Bawaslu ya, hal yang berkaitan secara komprehensif ya, apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dari sisi yang dilakukan Bawaslu, termasuk kemudian tidak lanjut yang disebutkan tadi oleh KPU, kemudian mendiskualifikasi tadi. Yang pertanyaan saya nanti perlu nanti kemudian dielaborasi lebih jauh, dipahami tidak dampaknya ketika surat suara itu masih muncul gambar dari pasangan calon yang didis itu. Itu apa dampaknya yang kemudian muncul? Itu tolong diuraikan nanti soal-soal seperti ini. Ya, kita bisa mendapatkan secara terang apa yang kemudian menjadi hal yang melatar belakangi seluruhnya. Ya, saya kira itu yang perlu saya minta ditambahkan nanti. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Henny. Yang Mulia Prof. Daniel ada? Silakan. Baik, terima kasih. Saya ke termohon ya, KPU, yang tentu tidak harus jawab sekarang, nanti dalam keterangan nanti.
Yang pertama terkait dengan ini argumentasi pemohon ya, baik pemohon 6, 5, 7, dan 9 soal paslon 1 itu memperoleh 36.135 suara dan paslon 2 itu 78.736 suara. Mungkin bisa dibantu realnya berapa? Apakah misalnya yang tidak menggunakan hak pilih lalu diklasifikasi ke suara paslon 2 atau seperti apa ya? Membantu mahkamah untuk melihat persoalan ini. Karena ini klaim dari pemohon, 4 pemohon ini sama suaranya ya. Supaya mahkamah bisa melihat lebih jernih. Yang kedua, apakah tidak memungkinkan untuk mencetak suara yang baru ya? Kalau memang itu ada aturan KPU yang tidak memungkinkan, tolong dijelaskan ya, membantu kami nanti. Karena kalau ada waktu yang batas waktu ya untuk tidak dicetak lagi kalau misalnya. Nah, apakah itu terkait dengan hal itu atau tidak? Untuk membantu mahkamah nanti. Cukup dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Daniel. Saya ada satu untuk Prof. Denny Indrayana. Begini, Prof. PKPU ini mengatur kalau itu masuknya di yang dibatalkan itu menjadi suara tidak sah gitu kan. Dari sisi right to vote berarti dia menghilangkan hak konstitusional warga gitu ya. Jadi dalil tadi begitu. Ya kan? Jadi banyak hak konstitusional warga yang kemudian terabaikan dalam pilkada di Banjarbaru. Itu dalilnya itu ya. Oke. Jadi ini ada semi PUU-nya ini. Ya kan? Ya. Ya, terima kasih, saya hanya itu. Izin Yang Mulia boleh? Ya, kalau mau ditambahkan sedikit silakan. Terima kasih Yang Mulia. Persis Yang Mulia, kami juga punya pemahaman yang sama bahwa ada semacam pengujian tidak langsung, artinya bukan perkara PUU, tapi akhirnya keputusan KPU ini menurut kami penting untuk dinilai oleh mahkamah karena terkait dengan constitutional right to vote tadi. Meskipun ini peraturan KPU, bukan undang-undang. Kita sama-sama paham bahwa di banyak negara pengujian undang-undang bisa dilakukan dalam pengujian perkara. Yang kedua Yang Mulia, bukan hanya itu sebenarnya, tapi esensi yang lain yang kami sampaikan dalam argumen adalah kalau benar, kita tadi ada menyoal tentang apakah betul diskualifikasi, itu satu hal. Anggaplah diskualifikasi itu betul, maka seharusnya ini adalah pemilihan calon tunggal, harusnya melawan kolom kosong. Ya. Itu ya argumentasi yang kami yang kedua Yang Mulia. Berarti itu bisa diasumsikan sebetulnya yang menang adalah kotak kosong. Gitu ya, kan? tadi pertanyaan Pak Daniel valid. Ya. Apakah yang 70 sekian ribu itu, 60 sekian persen itu kolom kosong atau mencoblos dua-duanya? Itu harus suara tidak sah kan bisa macam-macam ya, ya. Robek ataukah mencoblos dua-duanya, ataukah tidak sah karena mencoblos pasangan calon nomor 2 saja. Apa yang ditanyakan Pak Daniel menurut saya valid. Tetapi kalaupun itu nanti divalidasi, menurut pandangan kami satu esensi yang tidak selesai adalah harusnya melawan kolom kosong, dan itu yang tidak dijelaskan oleh KPU sehingga menjadi problematik semuanya. Ya, cukup saya kira ya, Prof. Terima kasih Denny. Yang Mulia. Itu nanti direaksi sama KPU. Baik, siap Yang Mulia. Dan kemudian juga bisa secara teoretik nanti Bawaslu keterangannya gimana, dan pihak terkait juga bisa ada sisi akademiknya yang menjelaskan itu bagaimana rasionalnya. Karena sangat menarik sekali tadi dalil yang disampaikan oleh Prof. Denny. Nggak usah banyak-banyak yang milih, cukup satu saja sudah memenangkan pilkada. Itu menarik sekali itu ya. Nanti silakan Prof. lagi, Prof. Menarik karena ini menarik sekali ini. Ini memang belum wilayahnya jawaban KPU ya.
Tetapi saya ingin nanti di jawabannya juga supaya nanti lebih bisa kita lihat lebih jauh. Apakah pada saat pilkada di sana itu memang dari KPU menyatakan ini adalah calon tunggal begitu, sehingga yang dilawan itu adalah kotak kosong itu. Bagaimana membangun argumentasinya itu dalam jawabannya bahwa ini adalah calon tunggal melawan kotak kosong, tapi ada foto dan nomor dari pasangan calon. Itu tolong dijelaskan nanti ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah cukup ya untuk perkara. Sedikit yang mulia, kalau diizinkan. Aja, Sedikit, silakan. Ya, pertama memang dari kami 4 perkara ini legal standingnya mungkin masih menjadi diskusi yang serius. Kalau nggak punya nanti Betul, kita bilang nggak diskusi punya yang loh ya serius. kamu. Betul yang mulia. Harus sendiri. Tapi jangan betul yang mulia. Kita belum Kami- melakukan penilaian, saudara kok malah punya berasumsi. Izin yang mulia, izin. Kami kan pasti berjuang di sini dalam Oh permohonan iya, ini yang iya mulia. makanya itu. Betul. Nanti yang menilai kan yang kita selanjutnya, baik yang mulia. Yang selanjutnya ini kami atau prinsipal yang menjalani langsung ini melihat ini bisa menjadi modus kecurangan baru yang mulia, karena upaya pencegahan Ya, ini makanya sudah itu. sejak Jadi- awal sampai ujung. Maka Bahkan kita mendalami itu Siap. dalam rangka untuk menilai apakah itu bagaimana. Jadi Prof Eni tadi Kak juga ke sana. betul. Ya, itu pemantau di tingkat provinsi, ya kan, dan sebagainya itu. Ya, Betul yang mulia. ini kata-katanya jangan menjebak untuk tidak punya legal standing. Siap malah. yang mulia. Terima kasih yang mulia. Nanti dipakai kunci ke sana. Ya. Baik, cukup ya pemohon. Ya. Ya nanti KPU termohon dan pihak terkait merespon apa yang berkembang di persidangan kali ini. Ya. Terima kasih semuanya untuk yang perkara Banjarbaru. Itu persoalan baru, fenomena baru yang terjadi di Pilkada 2025-24 ini. Ya, sekarang yang kelima, perkara 156. Yang mulia izin, Ya, kalau diperkenankan yang mulia, ini mohon maaf. ya. Bolehkah kami bergeser karena kami ada persiapan sidang jam 3 yang mulia. Oke, kalau begitu boleh gitu. Izin yang mulia. Ya, ya Prof Denny kayaknya borongannya banyak ini ya. Alhamdulillah yang mulia. Tapi begini, nanti sebelumnya nih ini akan saya sampaikan terakhir bahwa sidang berikutnya itu kita belum bisa menentukan jadwalnya karena kita harus melakukan transfer pemain dulu. Gitu. Kalau nanti hari Senin Prof Anwar sudah sehat, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau Prof Anwar sampai hari Senin belum bisa menjalankan tugasnya, maka nanti jadwalnya itu bisa nanti geser-geser. Jadi nanti intinya adalah persidangan berikutnya akan disampaikan melalui kepanitraan. Karena jawaban termohon pihak terkait dan Bawaslu itu 1 hari sebelum hari sidang, maka nanti panggilannya agak punya space untuk supaya bisa menyampaikan. Ya, Prof Denny. Nanti Prof Denny bisa baca risalahnya kalau mau meninggalkan di sini. Saya tidak bisa menghambat orang untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak. Terima kasih yang mulia. Ya, Ya, silakan. terima kasih. Nah, ini karena musim pilkada adalah musim panen raya. Itu Bawaslu, KPU dari daerah itu yang belum lihat Monas kan bisa lihat Monas. Izin yang mulia, Ya. izin. Ya. Ya. Kami juga dari pihak terkait ada sidang selanjutnya yang mulia untuk izin meninggalkan tempat. Oh gitu. Siap yang mulia. Oh ini banyak yang borongannya banyak ya kalau gitu. Iya. Ya, Ada enggak apa-apa. ada perkara 56 yang mulia, Ya, 569. makanya yang itu mulia. supaya argumenternya jalan terus ya, kalau pindah Siap nggak yang mulia. apa-apa ya. Iya. Ya. Terima kasih yang mulia. Ini kalau musim durian rotok ini. Ya. Terima kasih yang mulia. Ya silakan. Untuk pihak terkaitnya sudah. Kalau Bawaslunya masih tetap di sini, Banjarbaru nggak boleh.
Oh, tukar duduknya. Oh, boleh. Ya, boleh tukar duduknya. Ya. Soalnya Bawaslu Kalimantan Selatan besar nutupi yang lain itu. Izin Yang Mulia, kami tukar posisi. Oh ya, boleh, silakan. Daripada nggak kelihatan ya. Ya. Sekarang Nunuan dulu maju ke depan. Ya.